Hello guys, masih bersama channel kita ya. Man, kita nggak boleh masuk kawasan ini. Kata siapa? Tuh, kata Dani menunjuk tulisan pada papan yang ia lihat. Dilarang untuk dilanggar dan... Wah, gila ini orang. Pokoknya kalau sampai kesasar, gue minta ganti rugi 1 M buat modal kawin. Semua tertawa mendengar pernyataan Dani sambil meneruskan langkahnya mengikuti Maman. Man, ini bener jalannya kan? Kok dari tadi kita nggak sampai-sampai? Keluh Dani. Iya Man, udah mau gelap nih, mending kita istirahat dulu deh. Hani capek juga tuh, kata Imron. Ya udah, kita istirahat aja dulu. Lokasinya emang sedikit jauh, tapi gue tahu jalannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah rimbunnya pepohonan. Mereka menghidupkan suasana di sana dengan bercanda dan bertukar cerita. Hingga maghrib tiba, ada suatu kejanggalan yang Danu rasakan. Cok, kalian dengar gak? Apaan? Tanya Dani. Enggak jadi, jawab Danu. Imran menatap Danu yang merasakan resah. Dan, lo kenapa? Suara apaan sih ini, anjing? Teriak Danu membuat mereka semua menatap Danu. Kenapa sih Dan? Kalian gak ada yang dengar suara? Riuh banget, berisik banget cuk. Udah, ayo pergi dari sini, pakai headlamp kalian, ucap Imron yang sudah mengetahui ada yang ganjil dari Danu. Semua bergegas untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ketika setengah perjalanan, Hani yang berada di depan Imron tiba-tiba berlari ke arah utara dengan sangat cepat. Hani kenapa? Tanya Maman. Imron tak menjawab. Dia langsung mengejar Hani. Spontan semua berlari mengikuti Imron yang mengejar Hani. Hani, berhenti. Hani tetap tidak berhenti. Dia masih asyik berlari tanpa menengok ke belakang sekalipun. Dia bukan Hani yang kami kenal. Brak. Hani terjatuh karena sebuah batu yang menyandung kakinya. Imron segera memeluk Hani ketika Hani berusaha bangkit kembali untuk berlari. Hani menggeram. Cah cile ora sopan. Pegangin Hani, kata Imron. Danu dan Dani segera memegang tangan Hani. Maaf toh Mbah, saya mohon untuk keluar dari tubuh teman saya ini, ucap Imron sebelum tangannya memegang kening Hani. Saat itu juga Hani terjatuh lemas, tapi ia tersadar. Han, kamu lagi datang bulan ya? Tanya Maman. Iya. Ron, kenapa lo gak bilang kalau cewek lo lagi datang bulan? Gue juga gak tahu Man. Udahlah, gak usah bikin ribut. Kasihan Hani, ucap Danu menengahi mereka. Iya tuh, mending kasih minum dulu Hani. Sekarang bukan waktunya menyalahkan. Maman memilih diam saat itu juga. Nih minum, kata Risa memberikan sebotol air minum dari tas daybagnya. Hani ini orang yang peka terhadap hal-hal seperti itu. Jadi ia tidak bertanya-tanya apa yang barusan terjadi dengannya. Udah, mending kita lanjutin perjalanannya besok aja. Gak bisa Dan, ini udah deket. Malah gak bagus kalau Hani lagi datang bulan di sini. Bener kata Maman,
Kita nggak bisa lama-lama di sini. Mereka mengamati kita di sini. Rame banget di sini. Gue takut gak cuma Hani yang kayak gini. Kita semuanya bisa di posisi Hani tadi. Danu dan Dani menelan ludah mendengar pernyataan Imron. Ya udah, kasih waktu Hani untuk istirahat sebentar. Gak usah, biar Hani gue gendong. Pokoknya kita nggak bisa lama-lama di sini. Kalian ngerti kan maksud gue? Kata Imron. Semua mengangguk mengerti dan bergegas kembali. Katanya refreshing, kok malah bikin nambah pusing. Mending gue di rumah aja, ucap Dani, sedikit cemas sekaligus sebal. Udah, ayo cepat, kata Danu, sambil menengok ke belakang menatap Dani yang belum beranjak juga dari tempatnya. Walau akhirnya ia mengikuti langkah teman-temannya. Hari semakin gelap, keringat membasahi baju. Rasa takut menghantui pikiran mereka semua. Tuh rumahnya. Ada rasa lega ketika Maman mengatakan itu. Memang terlihat satu cahaya yang tak begitu terang dari kejauhan. Namun menjadikan itu harapan untuk mereka bahwa malam yang penuh dengan ketakutan sudah berakhir. Dan kami sudah berada di depan rumah nenek si Maman. Rumahnya luas juga, Man. Jelaslah, kan gue yang renovasi rumahnya. Disuruh ibu gue. Jadi gak usah takut nyasar, karena gue udah berkali-kali kesini. Ya udah, ayo masuk. Danu dan Dani kaget ketika pintu itu dibuka. Ada seorang nenek tua dengan rambut penuh dengan uban, tapi panjangnya semata kaki. Sedang berdiri tepat di depan pintu tersebut, seperti menunggu kedatangan kami. Sugeng rawuh. Maman menyalam neneknya segera, diikuti kami yang bergantian mencium tangannya. Nenek gue nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan jelas. Jadi kalau ketemu orang kayak kalian gini, dia lebih banyak diam sebenarnya. Jadi harap maklum ya. Oh iya, Man, nggak apa-apa kok. Kita ngerti, kata Danu sambil menatap neneknya Maman. Antar teman-temanmu ke kamarnya. Iya, Nek. Sebelum nenek Maman pergi, dia sempat menatap Danu, lalu terselip senyum di bibirnya. Danu membalas tatapannya hingga nenek itu pergi dengan menyeret satu kakinya. Udah, ayo gue antar ke kamar kalian, biar bisa istirahat, kata Maman mengerti. Pasti mereka lelah dengan perjalanan yang mereka lalui sebelumnya. Iya, ayo Man, gue capek nih. Akhirnya Maman mengantarkan teman-temannya ke kamarnya masing-masing. Danu dan Imron satu kamar. Di sebelah kamarnya ditempati oleh Hani dan Risa. Lalu Maman sendiri di kamar depannya Danu. Sekitar pukul 21.00 malam, terdengar suara ketukan pintu dari kamarnya Danu. Siapa itu? Gak tahu, coba lihat sana Dani. Akhirnya Dani memutuskan untuk melihat siapa di balik pintu kamarnya. Ada seorang wanita muda, cantik, membawakan nampan dengan 3 cangkir di atasnya. Nih tehnya, Den. Loh, kami gak pesen teh. Disuruh ibu. Oh, ya udah, makasih Mbak. Dia hanya membalas senyum
dan Dani meraih nampan itu dari kedua tangannya, lalu memberikan teh itu pada Imron dan kakaknya Danu. "Siapa itu? Kok ngasih teh?" "Pembantu kayaknya deh, soalnya katanya disuruh ibu," yang artinya disuruh neneknya Maman. "Oh, ya udah, bagus deh. Ternyata baik banget neneknya. Mungkin dengan kedatangan kita membuat dia terhibur. Kan di sini sepi banget." "Iya, bisa jadi sih. Ya udahlah, gue mau tidur, ngantuk." Pagi hari semua berkumpul di ruang makan untuk sarapan pagi, kecuali neneknya Maman. "Nenek lo mana, Man? Kok nggak ikut makan?" "Mungkin masih tidur." Mereka menyantap hidangan lauk pauk di atas meja itu dengan nikmat, hingga Dani teringat wanita yang memberikan teh semalam. "Man, pembantu nenek lo cakep juga." "Pembantu?" "Iya, yang semalam ngasih teh ke kita bertiga. Nenek gue aja sendiri di sini, gak ada siapa-siapa." "Jangan bercanda deh, Man. Tuh, kalau nggak percaya, tanya saja sama nenek gue sendiri," kata Maman yang melihat neneknya hendak bergabung di meja makan tersebut. "Kenapa, Le?" "Ini loh, Nek, teman-temanku semalam diberikan teh oleh gadis cantik yang mengaku pembantu di sini." "Hahaha. Kamu ingin tahu siapa dia? Dia adalah arwah penasaran dari pendaki yang terjatuh di jurang gunung es itu." Dani menatap Danu dan Imron bergantian. Begitu pula dengannya saling membalas tatap secara bergantian. "Berarti yang saya minum semalam itu apa, Nek?" tanya Dani. "Darah," jawab nenek Maman. Dan mereka terdiam dengan pernyataan nenek Maman tadi. "Ayo, makanya dilanjutin." Danu, Dani, dan Imron berdiri dari meja makan. "Permisi, Nek. Kalian mau kemana? Bukannya dihabisin dulu makanannya, mubazir." "Gue nggak nafsu makan, Man." "Sama, Man, gue juga nggak nafsu makan. Seumur-umur gue nggak pernah minum darah, kecuali kalau kuku tangan gue berdarah. Itu juga gue emut-emut biar nggak sakit," kata Dani dengan raut Raja Mual. Akhirnya mereka pergi menuju kamar mandi. "Wah!" Suara seorang memuntahkan isi perutnya. "Gantian, Cuk." "Bentar, dikit lagi nih," kata Dani yang berada di dalam kamar mandi. "Masa lo semalam gak bisa bedain, Ron, yang mana manusia dan yang mana makhluk halus? Kan lo punya penglihatan gaib," kata Danu pada Imron yang menunggu di depan pintu kamar mandi bersamanya. "Mana gue tahu, Dan, kan gue di dalam kamar. Yang ambil minumannya kan adik lo. Tapi masa lo gak bisa ngerasain hawa-hawa apa gitu?" "Ya enggak lah, gue cuma bisa ngelihat." "Berisik. Gue trauma karena gue tatapan sama cewek itu. Gue terbayang terus wajahnya. Gue takut dia datang lagi," kata Dani yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Bahaya kalau sampai dia suka sama lo." "Emang kenapa kalau dia suka sama gue? Lo bakalan terus dihantui." Dani terdiam sejenak, wajahnya menampakkan rasa cemas. Ron, Dan, gue cariin ternyata lo pada di sini," kata Maman yang baru saja datang. "Kenapa nyariin kita, Man?" "Ayo kita ke air terjun." "Ayo, Man,
kata Dani dengan nada bersemangat. Ya udah, bawa baju ganti. Kita mandi di air terjun itu nanti. Oke, gue nunggu di depan ya. Ya udah Man, ntar kita kumpul di situ. Oke. Setelah mereka membawa daypack berisi pakaian ganti, mereka berjalan menuju air terjun yang dikatakan Maman. Bersambung.